Seorang penasihat raja datang ke seorang sufi meminta nasihat. Raja memberi sebuah tugas yang demikian beratnya. Raja memintanya membuat sebuah cincin, yang di cincin itu diberi pesan. Pesannya membuat raja ketika sedih membacanya menjadi senang, sebaliknya ketika senang membacanya menjadi sedih. Seorang penasihat raja datang ke seorang sufi meminta nasihat. Raja memberi sebuah tugas yang demikian beratnya. Raja memintanya membuat sebuah cincin, yang di cincin itu diberi pesan. Pesannya membuat raja ketika sedih membacanya menjadi senang, sebaliknya ketika senang membacanya menjadi sedih. Penasihat ini sudah datang pada beberapa sufi, beberapa orang arif, bijaksana, tetapi tidak bisa memberikan satu nasihat yang bisa sekaligus membuat senang menjadi sedih, sedih menjadi senang. Mendengar permintaan itu, sang sufi yang diminta nasihat lalu mengenang seorang sahabatnya yang bernama Syakir. Setidaknya ada 3 kali pertemuan antara Syakir dan sang sufi pada waktu ia masih rajin berkelana. Pertemuan pertama ketika sang sufi kemalaman di sebuah desa. Para penduduk desa mengatakan bahwa Syakir adalah orang terkaya di kampung ini dan dia sangat senang menerima tamu. Benar saja, sang sufi dijamu dengan sangat baik, mereka bahkan menjadi sahabat. Sebelum pergi berkelana lagi, sang sufi meminta nasihat dan Syakir hanya mengatakan sebuah kalimat pendek, "Ini pun akan berlalu." Setelah 5 tahun berkelana, sang sufi kembali datang menemui Syakir, bertemu dengannya dan betapa terkejutnya dia karena ternyata Syakir sudah jatuh miskin. Ia bahkan menjadi pelayan di desa sebelah. Orang yang dulu menjadi saingan kekayaannya bernama Haddad. Tetapi hilangnya kekayaan Syakir tidak menghilangkan keramahannya. Ia tetap menerima sang sufi sahabatnya, menjamunya selama beberapa hari, dan sebelum berpisah, sang sufi kembali meminta nasihat. Nasihat Syakir sama, "Ini pun akan berlalu." Kali ini sang sufi cukup jauh berjalan. Setidaknya sampai 7 tahun perjalanan. Ia rindu kepada Syakir, mendatangi sahabatnya tersebut, dan terkejut ia melihat bahwa ternyata Syakir sudah menjadi orang yang paling kaya, bukan hanya di desa itu, tetapi di wilayah itu. Rumah Haddad, kekayaan Haddad sekarang semua menjadi miliknya. Syakir menceritakan bahwa Haddad begitu menyayangi dia, menganggapnya sebagai anaknya, dan karena tidak memiliki ahli waris, lalu diwariskan kepadanya. Setelah tinggal beberapa lama, sang sufi ingin berpamitan meminta nasihat. Syakir sekali lagi berkata, "Ini pun akan berlalu." Setelah sekian lama perjalanan cukup panjang, sang sufi rindu ingin kembali bertemu dengan sahabatnya Syakir. Tetapi setelah tiba di wilayah tersebut, ia begitu terpukul karena rupanya Syakir sudah meninggal dunia. Warga mengantarkan ke makamnya dan betapa terkejutnya dia karena ternyata bahkan setelah meninggal pun Syakir tetap menyisakan satu nasihat bagi temannya sang sufi, sebuah tulisan di nisannya yang semua kita bisa duga itu adalah, "Ini pun akan berlalu." Sejak saat itu, untuk mengobati kerinduannya, setiap tahun sang sufi datang berziarah ke makam Syakir. Sampai pada suatu waktu ia
melihat makam tersebut kosong rata dengan tanah. Rupanya daerah itu sudah diterjang banjir. Sang sufi begitu sedih, begitu terpukul, dan hanya bisa menangis mencari makam sahabatnya. Tetapi tidak berapa lama ia kemudian tersenyum, menenadah ke langit dan berkata, "Ini pun akan berlalu." Kalimat inilah yang direkomendasikan sang sufi kepada penasehat raja. Dan benar saja, kalimat yang dipasang di cincin ini membuat sang raja begitu senang. Karena sesuai dengan permintaannya, saat ia bahagia membaca kalimat "ini pun akan berlalu", raja menjadi sedih. Pun sebaliknya, saat raja sedang sedih, membaca "ini pun akan berlalu" membuat ia kembali senang. Beberapa hari yang lalu, Korps Alumni HMI, Kahmi, dan Forum Alumni HMI Wati, Forhati dilantik. Di HMI sebenarnya ajaran serupa itu ada, dan bukan hanya menghiasi diskusi-diskusi keislaman dan kebangsaan di HMI. Pesan serupa yang disampaikan Syakir kepada Sufi, Sufi kepada penasehat, dan penasehat kepada raja, itu juga sebenarnya tersemat dalam salah satu syair lagu yang ada di HMI. Kalimat itu adalah sama seperti dalam ajaran Islam, bersyukur dan ikhlas. Ketika kita memperoleh kebahagiaan, ingatlah bahwa ia bisa saja berlalu, sehingga cara menyikapinya adalah dengan bersyukur, menyadarkan kita bahwa ia sesungguhnya dari Allah dan bisa saja dihilangkan oleh Allah kapanpun ia mau. Demikian pula ketika kita tertimpa musibah, jangan membuat itu terpuruk, terimalah dengan ikhlas, karena kapanpun itu juga bisa berlalu. Selamat kepada para presidium Kahmi dan Forhati. Semoga dengan syukur dan ikhlas, yakin usaha sampai bisa mengantarkan Indonesia jauh lebih maju.